Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba melanjutkan video pembahasan terkait lecture note di modul ke-8 ya, tentang tipe data terstruktur. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah berkenalan tentang karakteristik list secara umum. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana caranya membuat list gitu ya. Membuat list ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 diberikan 5 buah contoh gitu ya. Tapi kalau kalian perhatikan yang mungkin harus kalian lihat adalah kalau saya membuat list itu saya pakai tutup kurung siku square bracket gitu ya. Jadi tutup kurung yang tegak begitu gitu ya. Atau saya juga bisa pakai fungsi yang namanya list ya. Jadi secara umum kalau kita ingin membuat, saya coba tulis di sini ya. Kalau kita ingin membuat list gitu ya, yang pertama adalah saya akan membuatnya dengan menggunakan kurung siku yang seperti ini. Yang kedua, saya bisa pakai fungsi yang namanya list gitu ya. Jadi pakai fungsi list. Oke. Nah, untuk yang kurung siku dulu sekarang ya. Berarti kalau untuk yang kurung siku, saya pindahkan ke sana. Kalau kita pakai yang kurung siku, itu ada macam-macam gitu ya. Jadi kalian jangan membayangkan list itu sebagai sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sulit gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya pengen bikin list, itu tuh kayak tipe data aja. Kan sebelumnya kan kalian udah pernah belajar bagaimana caranya saya membuat ingin misalnya menyimpan tipe data integer gitu, bilangan bulat. Biasanya gimana? Bentar ya, saya ulang dulu sedikit. Bilangan bulat, oh yaudah saya pengen bikin misalnya bill gitu ya, nama bilangannya sama dengan misalnya 10 atau 19 gitu ya. Ya. Nah, ini kan berarti artinya saya membuat satu variabel yang tipenya integer gitu ya. Nah, kemudian berarti kalau ada kayak gini ya, berarti nanti di komputernya gitu lah ya, di memorinya itu seperti ada satu kotak gitu ya. Dikasih namanya ini adalah namanya bilangan gitu ya. Kemudian diisi dengan angka 19 gitu. Oke. Nah, kemudian saya juga bisa bikin yang lainnya kan ya. Saya bisa bikin misalnya bilangan yang satu lagi bil F gitu untuk menunjukkan dia float misalnya 20,5 misalnya. Artinya kan itu saya bikin apa ya? Saya buat satu variabel tipenya float diisi dengan 20,5 ya. Atau satu lagi ya, saya buat satu tipe data yang misalnya apa ya? Variabel boolean gitu ya. Variabel boolean. Itu saya isi dengan true misalnya. Berarti itu kan saya punya saya minta komputer untuk memasukkan nilai true gitu ya. Kemudian disimpan di dalam satu variabel yang namanya boolean gitu ya. Nah, mungkin untuk membedakan mana yang nama variabel, mana yang isi, ini saya kasih warna lain deh ya. Berarti ini kan bill, yang ini bill F, yang ini bool gitu ya. Nah, sekarang katanya kita mau membuat tipe data gitu ya, tipe data terstruktur list. Nah, jadi sebenarnya sama persis kayak ini gitu ya. Jadi saya hanya buat satu nama variabel, misalnya namanya list gitu ya, variabel list yang isinya adalah sesuatu yang berupa list gitu. Pertama sekali di contoh di lecture note itu saya buat list tapi kosong gitu. Ya, buat apa? Nanti kalian bisa lihat gunanya gitu ya kalau di perjalanan nanti. Tapi sekarang pokoknya itu bisa aja gitu. Maksudnya sekarang terima saja bahwa saya bisa membuat satu variabel tipenya list, tapi listnya saya tidak isi apa-apa dulu gitu. Ya. Jadi ini kayak ya kalau misalnya saya mulai tulis di sini ya berarti saya kayak punya list, terus isinya ya kosong aja gitu. Ya, gitu. Tapi saya tahu ini tipenya list gitu, bukan bukan yang lain-lain gitu ya.
Oke. Nah, bisa juga saya buat, saya lihat dari sini aja ya. Nah ini, 1, 2, 3 gitu ya. Oke. Jadi list tapi yang integer gitu ya. List integer sama dengan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. Ini bisa juga gitu ya. Nanti berarti saya akan punya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 yang isinya ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Namanya list integer. Gitu. Kemudian dia punya, ingat waktu kalian belajar karakteristik dari list, bahwa list itu punya indeks. Ya, jadi saya akan menulis indeksnya dengan warna hijau. Ini indeks, kalau ini mulai dari 0 ya, indeks ke 0, jadi elemen ke 1, elemen pertama disimpan gitu ya, secara otomatis gitu ya. Saya tidak pernah menyebutkan di sini bahwa ini disimpan di indeks keberapa, tapi secara otomatis dia akan memasukkannya terurut berdasarkan siapa yang pertama kali muncul gitu. Ya, berarti ini angka 1 dimasukkan ke dalam indeks 0, angka 2 dimasukkan ke dalam indeks 1, ini di dalam indeks 2, ini di dalam indeks 3 gitu ya. Jadi ada properti indeksnya gitu ya, berbeda dengan yang primitif seperti integer, kemudian float, kemudian boolean gitu ya. Oke, ya, udah ya. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan, ini biasa juga kita sebut sebagai ini eh, ini kan list kan ya. Kita biasa juga sebut sebagai misalnya list of integer gitu. Artinya dia adalah list yang yang elemen-elemennya isinya bilangan bulat semua gitu. Ya. Nah, di Python yang namanya list itu bisa tipe datanya berbeda-beda gitu ya. Jadi kan kalau kalian lihat ya, yang namanya variabel ini kan elemennya itu kan pasti punya tipe data ya. Kayak yang ini kan tipe datanya integer, yang ini tipe datanya float, yang ini tipe datanya boolean, yang ini tipe datanya list, yang ini juga tipe datanya list gitu. File list tuh satu deret itu tipe datanya list. Nah, tapi di dalam listnya sendiri ini kan ada kotaknya, kotak-kotak individu ini gitu ya, satu-satu gitu. Ada 4 sebenarnya ya. Jadi di dalam list ini kan ada 4 elemen, di mana masing-masing elemennya juga punya tipe data gitu. Ya. Ya, jadi list itu kayak apa ya? Ya tadi kayak dibungkus aja gitu. Dia membungkus tipe data yang membungkus tipe-tipe data yang lain gitu. Nah, ini kebenaran semuanya bilangan bulat gitu. Jadi yang ini tipe datanya integer, yang ini integer, yang ini integer, yang ini integer gitu. Tapi kalau digabungin semua ini ya si file list ini jadi tipe datanya list gitu. Atau kalau saya mau tulis misalnya ya, kalau ditanya file list I gitu ya, tipenya apa? Tipenya apa, maka jawabannya adalah list, dia kelas list. Tapi kalau satuannya ini gitu ya, satuannya ini apa? Berarti file list I 0 gitu. Misalnya ini kan satuannya, terus saya tanya tipenya apa, maka ini tipenya integer gitu. Gitu ya. Jadi si elemen-elemennya dia punya tipenya sendiri-sendiri, tapi dia bergabung di dalam satu tipe tertentu gitu ya, tipe list ini gitu kalau dalam kasus ini. Oke. Nah, karena elemen-elemen ini berdiri sendiri gitu ya, di Python itu dia memungkinkan bahwa walaupun dia berada di dalam satu naungan list, tapi tipenya bisa beda-beda gitu. Ya. Misalnya kalau yang di sini, oke, saya copy ke sini gitu ya. File list mix gitu ya. Buat begitu. Jadi isinya mix. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini berarti dia punya 3 kotak individu gitu ya. Ini punya 3 kotak gitu ya. Kalau yang tadi kan ada berapa? Ada 4 ya kotaknya. Ini isinya true, yang ini isinya 2, yang ini isinya 3 gitu ya, string 3. Nah, ini saya kasih ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Kemudian ini namanya adalah list.
M gitu ya, mix gitu ya. Oke, nah kalau yang ini, oke, tolong perhatikan. Oke. Kalau saya pengen tahu tipe dari si Felis M-nya, gitu ya, si Felis M-nya ini segini semua satu bundle begini. Nah ini adalah tipenya list gitu ya, masuk ke kelas list. Tapi kalau saya pengen Felis M yang elemen pertama, kan elemen pertama berarti ada di indeks ke 0, ini tipenya apa? Maka dia tipenya adalah boolean gitu ya. Jadi ini kan tipenya ini boolean, terus ini integer, kemudian ini string gitu ya. Jadi kalau misalnya saya type-nya adalah Felis M yang elemen kedua yaitu ada di indeks ke-1, maka dia tipenya integer gitu ya. Tapi kalau saya mau tahu tipe elemen elemen yang terakhir, elemen ketiga yang ada di indeks kedua, itu tipenya adalah string gitu. Jadi kalian lihat ketiga tipe ini dibungkus jadi satu di dalam satu variabel namanya list gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian jajan gitu ya, kalau yang ini jajan gorengan gitu ya, di dalam kresek itu kreseknya misalnya listnya di dalamnya itu misalnya bala-bala semua gitu ya. Jadi sama semua gitu. Kalau yang di atas list of integer gitu ya, list of bala-bala gitu atau kresek bala-bala. Sementara kalau ini itu kresek gorengan gitu ya. Jadi list juga tapi isinya ada bakwan, ada bala-bala, ada tahu, ada macam-macam gitu, ada cireng gitu ya. Bisa juga gitu kan. Ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi misalnya gini ya. Jadi sekarang ada lagi, saya komunikasi aja lah ya. Ini list of list gitu. Saya variabel list of list gitu ya. Ini kalian perhatikan, bisa juga ternyata isinya itu adalah mungkin saya kasih warna yang berbeda gitu ya. Jadi isinya 2, tapi isinya tuh tipenya list gitu. Jadi kan kalau list kan harus begini gitu ya. Nah ini nih sebenarnya cuma 2 elemen isinya, tapi isinya adalah list. Isinya list gitu. Jadi ini satu kesatuan. Ini elemen pertama, elemen keduanya adalah 190. List ini. Gitu. Oke, jadi ini itu cuma 2 aja sebenarnya. Cuman yang ini isinya list gini. 90, yang ini isinya 190 gitu loh. Ya, kalau kalian perhatikan yang list of list-nya ini kan tipenya list. Dia punya indeks kan? Ini indeks ke-0 untuk elemen ke-1 dan indeks ke-1 untuk elemen kedua. Nah, si elemennya sendiri gitu ya, si elemennya sendiri ini sebenarnya dia juga punya indeks sendiri-sendiri 0 1 0 1. Dan saya ubah sedikit ya, ini isinya nggak harus 2 ya. Jadi bisa juga misalnya ya 100 90 tambah 80 deh gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini isinya ada satu lagi nih. Isinya 80 gitu ya. Kemudian ini 2 gitu. Oke. Jadi kalau yang ini saya tanya type dari list of list-nya itu apa? Ya berarti segini kan? Ya list gitu. Nah, kalau saya mau tahu tipe dari elemen pertama dari list of list, elemen pertamanya kan berarti yang ada di indeks ke-0. Tipenya apa nih elemen pertamanya ini? Oh, ternyata list juga gitu. Begitu pula kalau saya tanyanya yang elemen keduanya yang ada di indeks ke-1. Nah, ini tipenya apa? Sama nih.
list juga gitu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, oke, jadi 1, 2, 3, 4 itu artinya itu adalah cara kita membuat list kalau contoh-contoh bagaimana caranya kita membuat list dengan menggunakan square bracket gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami, kalian bisa coba-coba yang lainnya gitu ya. Misalnya kayak ini kan, oh ini list of list-nya di dalamnya berarti harus integer semua, Bu. Enggak gitu ya. Kalau nggak percaya, dan kalian harus nggak percaya dulu ya. Jadi biar nyoba gitu ya. Ini bukan 90, misalnya saya ganti jadi true gitu. Misalnya 90 sama true, atau ini diganti string halo gitu ya. Dicobain apakah bisa gitu. Gitu ya. Oh, saya lupa ya lanjutannya ya. Jadi kalau misalnya yang ini ya tadi ya, saya balik lagi ke yang tadi ya. Type values of list sama dengan list, ini kan berarti dia mengecek yang satu besar ini kan ya. Nah, sementara kalau values of list 0, atau yang bawah aja nih ya, values of list 1, itu sebenarnya dia ngecek yang elemen keduanya ini kan yang isinya tadi 100, 90, sama 80 gitu ya. Nah, kalau saya mau ngecek dalamnya lagi, misalnya si 100-nya gitu ya. Jadi yang saya cek nih si 100-nya, bukan elemen kedua dari values of list, tapi elemen ke-1 dari elemen keduanya values of list. Jadi si 100 itu saya gimana cara nulisnya? Gimana caranya saya mendapatkan 100 yang ini gitu. Atau jangan 100 deh ya, yang beda aja, 80. Gimana caranya saya mendapatkan angka 80 ini? Saya mendapatkan angka 80, kalian lihat dia harus menembus beberapa tembok gitu. Pertama kali adalah tembok yang ini, yang values of list-nya ya. Pertama saya sebut dulu values of list gitu ya. Nah, udah berhasil masuk ke sini, yang bagian mana? Oh, yang satu gitu kan ya. Di elemen ke-1-nya values of list, kemudian elemen ke-1 values of list yang elemen keberapa? Karena kan dia list kan, dia udah sampai sini. Oh ya, ke elemen yang ketiga, berarti ya 2. Gitu. Jadi tinggal ditambahin square bracket-nya aja karena dia kan sama-sama mengakses list gitu ya. Jadi kalau values of list 1, 2 itu artinya yang 80 ini. Nah, ini kalau saya tanya tipenya apa, maka tipenya adalah integer. Jadi nanti kalau ada list di dalam list, listnya di dalamnya ada list lagi, di dalamnya ada list lagi, jangan bingung gitu ya. Selama kalian mengerti dasarnya, harusnya kalian bisa. Oke. Nah, yang kedua tadi ya, kita balik lagi ke sini. Yang kedua, mana tadi? Nah, ini ya. Tadi membuat list itu bisa dengan menggunakan kurung siku. Yang kedua adalah dengan menggunakan fungsi yang namanya list gitu ya. Jadi ada fungsi namanya list yang dia ya fungsinya untuk membuat list gitu ya. Oke. Sama aja ya. Jadi tinggal lihat nih. Oh, paling ini sih. Kalau fungsi kalian harus tahu argumen yang harus dikirimnya apa gitu. Nah, untuk tahunya adalah kalian bisa lihat di idle gitu ya, pakai help, terus apa nama fungsinya apa gitu ya. Nanti kalian bisa lihat kalau di quiz text ini karena dia panjangnya, jadi kita harus gimana ya, di double klik gitu ya. Nah ini ya, list itu dalamnya harus iterable. Ya, jadi objek-objek yang iterable. Kalian sudah belajar sebenarnya di kelas apa itu objek-objek iterable. Salah satu objek iterable itu adalah list itu sendiri gitu. Ya. Jadi artinya kalau kalian pakai fungsi list, misalnya saya pengen variabelnya pakai fungsi gitu ya, variabelnya pakai fungsi, maka kan begini kan nulisnya, ya. Maka ini di dalam fungsi list tersebut isinya harus yang iterable gitu, objek-objek iterable. Salah satunya objek iterable adalah list. Ya. Objek iterable adalah list. Misalnya yang saya ambil list yang ini ya, 1 2 3 3. Ya udah kita tulis saja 1 2 3 3. Nah, ini kan list kan. Gitu. Untuk mempersulit diri, nanti kalian akan lihat apa gunanya, kapan sih saya sebaiknya menggunakan fungsi misalnya gitu ya. Kapan nih saya enaknya pakai fungsi atau kapan saya langsung pakai square bracket aja gitu. Oke.
Nah, itu saja kalau untuk yang membuat list gitu ya. Jadi saya cukupkan videonya sampai di sini. Silakan berlatih ya karena dengan latihan kalian jadi akan lebih terbayang atau bisa menutupi lubang-lubang yang kalian nggak ngeh kalau kalian tuh sebenarnya nggak ngerti gitu ya. Jadi banyak-banyak bertanya ke diri sendiri, kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Cobain. Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Cobain. Gitu ya. Oke, sekian dari saya. Nanti kita akan melanjutkan terkait bagaimana caranya mengakses elemen-elemen dari list di video berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.